Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi tentang hygiene industry. Hygiene industry merupakan salah satu ilmu dan seni yang mempelajari bagaimana melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang muncul di tempat kerja yang dapat menyebabkan pekerja sakit, mengalami gangguan kesehatan, dan rasa ketidaknyamanan baik di antara para pekerja maupun penduduk dalam suatu komunitas. Selanjutnya sejarah singkat. Sejarah mengenai hygiene industri sudah ada sejak 400 tahun sebelum Masehi saat Hippocrates menemukan keracunan Pb pada pekerja tambang. Hygiene industri terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu hingga pada tahun 1920 di Australia dibentuk Australian Industrial Hygiene Division. Di Amerika Serikat, pada tahun 1938 dibentuk National Conference of Governmental Industrial Hygienists atau bisa disingkat NCGIH yang kemudian berubah nama menjadi American Conference of Governmental Industrial Hygienists atau disingkat ACGIH pada tahun 1946. Selanjutnya di Indonesia sendiri, sejarah mengenai hygiene industri sudah ada sejak masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1930 dengan dikeluarkannya MIJN Politi Reglement, dan selanjutnya setelah masa penjajahan dibentuklah Hipperkes, Hygiene Pekerja dan Kesehatan pada tahun 1968 yang disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Konsep dalam hygiene industri adalah bagaimana membatasi paparan hazard yang diterima pekerja di tempat kerja. Pembahasan dilakukan melalui proses antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian paparan hazard yang ada di tempat kerja. Pendekatannya melalui usaha preventif untuk melindungi kesehatan pekerja dan mencegah timbulnya efek yang ditimbulkan oleh bahaya atau hazard tersebut. Proses dalam hygiene industri ada antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Yang pertama, antisipasi, kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, dan mengentimasi bahaya atau hazard yang mungkin terdapat pada tempat kerja yang merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja. Yang kedua, mengenal bahaya atau hazard lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari efek atau akibatnya terhadap para pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Bahaya-bahaya atau hazard yang terkait isu hygiene industri diantaranya: yang pertama, bahaya timbul dari eksesnya tingkat kebisingan radiasi non-Peijian atau Peijian, suhu ekstrim, dan pressure atau tekanan. Yang kedua ada bahaya kimia. Bahaya kimia timbul dari eksesnya konsentrasi mist, uap, gas, atau padatan dalam bentuk foam atau debu di udara. Selain itu, bahaya kimia terkait hygiene industri termasuk juga bahan yang bersifat iritan atau beracun ketika terabsorpsi kulit. Yang ketiga, bahaya biologi. Bahaya biologi disebabkan oleh organisme hidup atau sifat organisme tersebut yang dapat memberikan efek atau dampak kesehatan yang terhadap manusia atau agen yang menginfeksi. Yang terakhir adalah bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi termasuk adalah desain peralatan kerja, area kerja, prosedur kerja yang tidak memadai atau sesuai. Selain itu, bahaya ergonomi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau pekerja sakit diantaranya pengangkatan dan proses ketika menjangkau atau meraih yang tidak memadai, kondisi visual yang buruk, gerakan monoton, dan dalam postur janggal. Yang ketiga adalah evaluasi. Proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat bahaya atau hazard dalam operasi industri.
Proses evaluasi digunakan sebagai pendekatan dasar dalam menentukan tindakan pengendalian yang akan diambil. Pada tahap evaluasi ini dilakukan justifikasi terhadap tingkat bahaya yang ada dengan membandingkannya dengan standar. Contohnya PEL, Permissible Explosive Limit, TLV, Threshold Limit Value, atau NAB, nilai ambang batas. Yang terakhir, pengendalian. Tindakan pengendalian terhadap bahaya merupakan proses untuk menurunkan tingkat resiko yang mungkin diterima oleh pekerja. Pengendalian untuk bahaya atau hazard yang dapat mempengaruhi kesehatan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, engineering control, meliputi cara pengendalian bahaya baik berdasarkan spesifikasi saat menentukan desain awal maupun dengan menerapkan metode substitusi, isolasi, mamagri, atau sistem ventilasi. Engineering control berdasarkan hierarkinya merupakan pengendalian yang pertama. Yang kedua, administratif control. Pengendalian ini melalui penjadwalan, yaitu mengurai waktu bekerja para pekerja di area kerja yang mengandung bahaya. Selain itu, termasuk juga di dalam administratif control adalah training yang memberikan pekerja kemampuan untuk mengenali bahaya dan bekerja dengan aman melalui prosedur. Dan yang terakhir adalah APD, alat pelindung diri. Pengendalian ini merupakan pengendalian terakhir pada hierarki pengendalian bahaya. APD digunakan oleh pekerja untuk melindungi pekerja dari bahaya atau hazard yang terdapat di lingkungan kerjanya. Sekian penjelasan dari materi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.